فأنا ناصح لإخواني بالصدع بالحق تبيض وجوههم. السكوت في مسألة الحزبية يضرها، فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين. سلامي على دماج ورجالها والشيخ يحيى ودار العلم يا سعد بانيها. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. قال المؤلف رحمه الله تعالى: وقوله ولم يكن له ولي من الذل. Lam yakun lahu wali lakinnahu qayyada biqaulihi minaz-zul. Adapun firman Allah Subhanahu wa taala, dan Allah tidak punya penolong karena kehinaan, dari kehinaan. Artinya Allah tidak butuh penolong karena Allah itu tidak hina. Wa min huna li ta'lil. Minnya di sini ta'liliyah. Min untuk menunjukkan alasan kenapa Allah tidak butuh penolong, karena Allah tidak hina, tidak rendah, Allah punya kemuliaan. Li'anna Allah Ta'ala lahu awliya, karena pada hakikatnya Allah punya wali, Allah punya para wali, tapi bukan karena Allah Subhanahu wa Ta'ala itu rendah sehingga Allah butuh penolong. Ala inna awliya Allahi la khawfun alaihim walahum yahzanun alladzina amanu wa kanu yattaqun. Ketahuilah sungguhnya wali-wali Allah, mereka tidak punya rasa takut, mereka tidak mendapatkan rasa takut dan tidak pula rasa sedih. Mereka adalah orang-orang yang beriman dan mereka bertakwa. Wa qala ta'ala fil haditsil qudsi, man 'ada li waliyan faqad adzantuhu bil harb. Allah juga mengatakan dalam hadis qudsi, barang siapa yang memusuhi wali-waliku, maka aku telah umumkan atasnya perperangan. Walakinna al-wali al-manfi huna al-wali minaz-zul. Tapi wali yang dinafikan di sini adalah wali karena kehinaan. Ini enggak ada. Tapi kalau wali karena Allah mencintainya, ada. Tapi kalau wali karena Allah butuh kepadanya, enggak ada. Sehingga wali itu ada yang ditetapkan, ada yang dinafikan. Li'anna Allah Ta'ala lahul izzah jami'an. Karena Allah Subhanahu wa Ta'ala memiliki kemuliaan seluruhnya. Fala yalhaquhu dzul biwajhin minal wujuh likamali izzati. Sehingga Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak bisa dihinggapi oleh rasa kehinaan dari satu arah pun dari arah-arah yang ada, karena Allah sempurna kemuliaannya. Wa qauluhu wa kabbirhu takbira, dan besarkanlah Rabbmu dengan sebesar-besarnya, yakni kabbirillah azza wa jalla takbira. Besarkanlah Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan sebenar-benarnya, bilisanika wa jananik, dengan lisanmu dan dengan hatimu. I'taqid fi qalbik annallaha akbaru min kulli syai'. Yakinilah dalam hatimu bahwasanya Allah Subhanahu wa Ta'ala lebih besar daripada segala sesuatu. Wa anna lahul kibriya'u fis samawati wal ard, dan bahwasanya Allah memiliki kebesaran di langit dan di bumi. Kesombongan, kibriya, kebesaran, kesombongan. Wa kadzalika bilisanika tukabbiruh taqulu Allahu akbar. Begitu pula engkau besarkan Rabbmu dengan lisanmu dengan engkau mengatakan Allahu akbar. Wa kana min hadihi Nabi sallallahu alaihi wasallam wa ashabihi annahum yukabbiruna kullama alau nashza ay murtafi'a wa hadha fi safar. Dan dahulu di antara petunjuknya Nabi SAW dan para sahabatnya, mereka senantiasa bertakbir setiap kali menaiki tempat yang tinggi ketika safar. Jika jalan tanjakan mengarah ke atas, maka mereka bertakbir. Li'annal insana idza 'ala fi makanihi qad yash'uru fi qalbihi annahu musta'lin 'ala ghairihi. Dikarenakan seorang ketika meninggi tempat yang ia naiki, maka ia terkadang merasa dalam hatinya bahwasanya dia lebih tinggi daripada yang lainnya. Sehingga untuk menghilangkan rasa sombong, rasa menganggap rendah orang lain tatkala kita berada di tempat yang tinggi, fayaqulu Allahu akbar, maka disyariatkan dia untuk mengucapkan Allahu akbar supaya ingat bahwasanya di atas kita masih ada yang lebih besar lagi.
min ajli an yukhaffifa tilkal uliyat allati sya'ara biha hina ala wartafa'a, untuk meringankan perasaan tinggi yang ia dapatkan ketika ia naik tersebut. Nah, sehingga dilawan dengan mengucapkan Allahu Akbar supaya enggak sombong, supaya enggak merasa lebih hebat dibandingkan orang lain yang di bawahnya posisinya. Wa kanu idza habatu qalu subhanallah, dan ketika mereka turun ke tempat yang rendah mereka membaca subhanallah, li'anna nuzula suful, karena turun adalah kerendahan. Fa yaqulu subhanallah, maka dia membaca subhanallah, ai munazzihuhu anis sufuli alladzi ana al-an fihi. Maknanya adalah aku sucikan Allah dari kerendahan yang sekarang aku berada di dalamnya. Aku sekarang rendah, adapun Allah enggak rendah, makanya aku baca subhanallah, maha suci Allah dari kerendahan yang sekarang aku dapatkan, aku alami. Ini hikmah kenapa ketika naik baca Allahu Akbar, supaya enggak besar kepala, bahwasanya Allah masih lebih besar daripada itu semua. Ketika rendah, ketika turun membaca subhanallah untuk mensucikan Allah dari kerendahan. Wa qauluhu takbira hadza masdarun muakkid. Ini adalah masdar untuk menekankan, masdarun muakkid. Yuradu bihi ta'zim, tujuannya adalah untuk mengagungkan. Ai kabbirhu takbiran azima. Agungkan dia dengan, besarkan dia dengan kebesaran yang agung. Walladzi nastafiduhu minan nahiyatin maslakiyah fi hadhil ayah, yang bisa kita ambil dalam kehidupan sehari-hari, annal insan yash'uru bi kamali ghinallahi azza wa jalla an kulli ahad. Hendaknya seseorang merasakan tentang kesempurnaan rasa tidak butuh Allah terhadap siapapun, wan firadihi bil mulki, dan keesaan Allah dengan kepemilikan, wa tamami izzatihi wa sultanih, dan kesempurnaan kemuliaan dan kerajaan Allah. Hina idzin ya'zumullahu subhanahu wa ta'ala au yu'azzim, wa hina idzin yu'azzimullaha subhanahu wa ta'ala bima yastahiqu an yu'azzam bihi biqadri istita'atih. Maka saat itulah akan muncul pengagungannya kepada Allah dengan yang layak bagi pengagungan kepada Allah sesuai dengan kadar kemampuannya. Wa nastafidu hamdallahi ta'ala ala tanazzuhi minal uyub, dan juga diambil faedahnya kita memuji Allah Subhanahu wa taala atas kesucian Allah dari segala macam bentuk aib. Kama yuhmadu ala sifatil kamal, sama seperti Allah dipuji atas kesempurnaan sifat-sifatnya. Wallahu ta'ala a'lamu bissawab. Adapun lanjutannya ayat yang ke-6 insyaallah ta'ala akan kita baca pada pertemuan berikutnya insyaallah. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin.